Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 18 September 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, aku melihat di sini masih koneksi dari masa lalu ya. Kamu dengan dia mungkin pernah menjalin suatu relationship ya. Atau mungkin ya kamu pernah deket, pernah kenal dengan dia. Intinya ini orang dari masa lalu. Aku lihat ya, dia orang masa lalumu. Ini ada hubungannya dengan anak. Mungkin kamu dengan dia sudah punya anak, atau mungkin dia punya anak, atau kamu yang punya anak, dan ini nampaknya ada hubungan, ada pengaruh dari anak ya. Entah mungkin harus memprioritaskan anak dulu, harus membiayai anak, membesarkan anak, atau ya mungkin ya memang prioritasnya sekarang harus anaknya dulu gitu ya, atau anakmu dulu seperti itu. Atau bisa jadi mungkin tidak dapat restu dari anak, bisa jadi ya. Intinya di sini aku lihat dia adalah orang masa lalumu dan ada hubungannya dengan anak, tentang hubungan kamu bersama dia. Kalau aku lihat sebenarnya dia masih memiliki ketertarikan sama kamu ya, dia masih memiliki ketertarikan. Bahkan aku melihat di sini dia pun ingin menunjukkan rasa sayang, rasa cintanya terhadap kamu. Hanya saja nampaknya masih terhalang oleh family issue. Entah mungkin tidak direstui keluarga, atau mungkin dia pernah punya trauma dari masa lalunya ya, dia mungkin pernah gagal dalam berumah tangga, atau mungkin mungkin dia pernah menjadi korban KDRT, broken home, or everything, apapun yang berhubungan dengan family issue. Sehingga di sini dia butuh sembuhkan dulu family issue yang mempengaruhi dia itu, gitu, yang membuat dia kayak stuck, mencegah dirinya untuk memperjuangkan kamu ya, seperti itu. Intinya ada family issue inilah yang menjadi penghambat ya, selain dari anak gitu ya. Kemudian aku melihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang dari awal kamu kenal dia itu orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, atau orang yang sangat memprioritaskan hal-hal yang bersifat materi dalam hidupnya. Orang yang masih berfokus pada hal-hal duniawiah, karir, uang, kesenangan, kebahagiaan, main-main, have fun, yang seperti itu ya. Tapi aku melihat di sini hatinya selalu ada dorongan untuk memperjuangkan kamu kembali, seperti itu. Seperti ada keinginan atau dorongan dari hati untuk memperbaiki hubungan di antara kamu dengan dia, gitu. Bottom of the deck ada very soon, nampaknya akan segera ada kejelasan atau ada sesuatu yang akan terbongkar ya di sini, entah itu tentang apapun ya. Mungkin misalkan mungkin selama ini dia tidak pernah menunjukkan perasaan dia yang sebenarnya sama kamu, dia selalu berbohong tentang perasaannya. Bisa jadi nanti dia akan menunjukkan perasaan dia sebenarnya sama kamu ya, atau apapun ya yang masih selama ini tuh tidak terjelaskan atau tidak terungkap gitu ya, dan ini akan segera terungkap. Oke. Hubungan yang on off ada unfinished business. Tidak, ini banyak sekali ya.
Ya walaupun banyak, oke lah. Aku melihat kamu dengan dia saat ini tuh memang sudah berpisah ya, sudah bercerai, sudah ada perpisahan, bahkan perpisahan ini juga ada kebencian ya. Jadi perpisahan ini enggak dengan cara baik-baik atau memang masih ada masalah di antara kalian yang tidak terselesaikan. Tapi ya karena mungkin karena masalah itu tidak terselesaikan atau memang ada kekecewaan, ada amarah, sehingga memilih untuk ya udah cut off aja begitu saja gitu ya, menghentikan hubungan ini atau berpisah begitu saja, sehingga masih ada rasa amarah, kebencian, dendam yang seperti itu, sehingga perpisahannya nggak dengan cara baik-baik ya. Terus itu juga aku melihat masalah perpisahan kalian ini juga itu dipengaruhi oleh karena dianya mungkin tidak setia atau pernah melakukan pengkhianatan terhadap kamu. Padahal di sini aku lihat kamu sudah memberikan kesetiaanmu, tapi selalu dibayar dengan pengkhianatan yang selalu dia berikan seperti itu ya. Terus itu juga dia ini orang yang sangat dramatis banget, selalu berlomba-lomba mencari perhatian kamu dengan taktik-taktiknya, dengan gayanya tersendiri gitu ya. Bahkan sampai-sampai dia ini seperti bertindak sebagai korban ya dalam suatu hubungan agar bisa mendapatkan perhatian kamu. Hanya saja di sini aku melihat kamu sudah sadar, kamu sudah tahu bahwa dia ini selalu gagal untuk merubah perilaku atau tindakan dia. Bahkan sampai terakhir kali kamu memberikan dia kesempatan, ya dia nggak pernah mau berubah, sifatnya selalu begitu lagi dan begitu lagi. Tindakannya pun begitu lagi, selingkuhin kamu lagi, berkhianat lagi, bohong lagi, ya. Jadi aku lihat di sini kamu kayak mengambil suatu ketegasan, mengambil suatu keputusan bahwa udah deh, ini orang nggak bisa berubah. Orang ini selalu setiap diberikan kesempatan olehku, tapi dia selalu gagal untuk mengambil kesempatan untuk berubah itu gitu. Jadi kamu sudah mantep yakin di otakmu itu ya, sudah berpikir bahwa ini orang nggak pernah bakalan bisa berubah deh, yakin, udah selesai aja. Makanya di sini kamu memilih untuk cut off hubungan ini, pergi meninggalkan dia tanpa alasan apapun, tanpa harus cang-cingcung cang-cengcong ya, harus banyak bicara ya. Ketika kamu sudah mendapatkan kemantapan diri, keyakinan dan kejelasannya, sudah kamu cut off, kamu memotong hubungan ini, kamu sudah mengakhiri hubungan ini. Oke, The Chariot. Kalau aku melihat dari The Chariot ini, berarti saat ini dia merasa bahwa sekaranglah waktunya bagi dia untuk mengambil kendali dan mencari tahu dengan tepat apa sih yang dia inginkan dalam hubungan romansa dia itu. Seperti apa jalan ceritanya, atau orangnya itu yang mana gitu loh. Ya, saat ini dia sedang mulai ingin mengambil kendali, ingin mencari tahu sebenarnya siapa sih, atau hubungan yang seperti apa sih yang dia mau, seperti itu ya. Jadi mungkin selama ini mungkin dia dikontrol oleh keluarganya ya, dalam mengambil keputusan untuk mencari pasangan itu harus atas persetujuan keluarga ya, harus begini, harus begitu. Intinya dia tidak apa ya, mengambil andil atas keputusan kisah romansa dia gitu loh ya. Nah sekarang dia ingin mengambil kendali atas keputusannya dan dirinya untuk mencari tahu dengan tepat apa sih yang sebenarnya dia inginkan dalam suatu hubungan. The Chariot ini berarti memang mendorong dia untuk bertindak setelah dia menentukan tujuan dia dulu ya, tujuan dia sebenarnya siapa dan apa maunya gitu ya. Setelah dia bisa mengambil kendali atas kehidupan percintaan dia, atas maunya gimana dan kepada siapa cinta ini ingin dia berikan gitu ya, dia akan lebih aku lihat di sini dia akan bisa mendapatkan atau menuai keuntungan dari keputusan yang dia ikuti dari naluri dan kata hatinya gitu ya. Kalau di sini kan keinginan itu memang asalnya dari hati dan pikiran ya, hati dia, dari perasaan dia. Nah, kalau dia mengikuti kata hatinya, maka di sini dia akan mendapatkan suatu keuntungan dari keputusannya itu.
ya. Ada kesuksesan di sini, akan ada hasil dari keberanian, tekad dan keyakinannya dia. Yang pasti di sini dia perlu untuk menyeimbangkan dua sisi atau dualitas yang ada di pikirannya dia dulu gitu ya. Ya seperti ini nih, di Chariot itu kan ada pengendara ya. Hewan ini itu kan hitam dan putih, berarti kan ada perbedaan. Nah, di pikiran dia itu ada perbedaan ya. Mau lanjut sama kamu kah atau cari yang lain kah atau apalah gitulah ya, intinya ada dualitas, ada pilih ke kanan atau pilih ke kiri. Nah sehingga yang pasti dia harus bisa mengendalikan kedua hewan ini dulu untuk bisa mantap, yakin, maju ke arah kamu. Seperti itu, intinya seperti itu dulu ya. Dia harus bisa mantepin, karena di sini ada Two of Swords ya. Dia juga masih ragu, masih bingung kayak gitu. Padahal di sini dia hanya butuh ikuti apa kata hati dia dan berani untuk melangkah. Tapi di sini masih ada Two of Swords gitu ya. Jadi aku melihat di sini dia harus bisa meyakinkan dirinya dulu untuk mengambil suatu keputusan. Baru dia akan menuju tujuan dia, yaitu kamu. Atau apa yang dia ingin. Nanti kita lihat ya, sebenarnya apa yang dia mau. Oke, kemudian ada Eight of Cups. Eight of Cups, memang ada salah satu di antara kalian, entah ini kamu atau dia, yang memang sudah menganggap hubungan ini, hubungan ini kayaknya memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Hubungan ini sudah tidak bisa diperbaiki, hubungan ini sudah gagal. Ya, kalau aku lihat di sini itu kamu. Ini pemikiran kamu. Pemikiran kamu bahwa hubungan ini kayaknya sudah gagal, hubungan ini juga sudah tidak bisa diperbaiki. Yaudah deh, mending pergi gitu ya. Tapi sebenarnya dia pun masih bimbang juga. Dia juga ada pemikiran, apakah memang hubungan ini gagal? Apakah hubungan ini memang sudah tidak bisa diperbaiki gitu ya. Tapi siapapun di sini yang memilih pergi, ya, aku lihat kepergiannya itu nggak akan selamanya sih. Maksudnya gimana ya? Gini deh, bukan masalah tentang selamanya atau enggak, tapi siapapun yang pergi nampaknya jalannya nggak akan mulus juga gitu. Kenapa? Karena si dia ini itu bakalan datang lagi ke kamu, karena masih ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian gitu ya. Jadi aku lihat nanti ini emang akan ada tindakan dari semesta untuk mendatangkan dia lagi ke kehidupan kamu, entah itu dengan komunikasi atau secara fisik, atau dia akan menawarkan komitmen atau apapun gitu ya. Hanya saja ya itu tadi, aku melihat di sini dia masih dalam persimpangan jalan. Dia masih bingung untuk menentukan apakah keputusan dia yang dia inginkan untuk maju itu benar atau enggak gitu. Jadi di sini dia masih bingung antara mau lanjut atau enggak sama kamu gitu ya. Jadi kayak butuh validasi sih sebenarnya orang ini ya. Kalau misalkan ingin datang, of course dia aku lihat pengen datang, cuman kayak banyak hambatannya atau mungkin kalian banyak perbedaannya, sehingga kayak ada alasan-alasan seperti seperti membuat dia itu kayak udah deh jangan dilanjutin kayak gitu loh. Jadi ada alasan-alasan yang membuat dia itu kayak tidak usah melanjutkan hubungan dengan kamu. Tapi di sini dia selalu ada dorongan gitu loh. Dia masih kayak ingin memperjuangkan seperti itu. Jadi di sini dia itu untuk saat ini masih dalam persimpangan, masih bingung untuk mengambil suatu keputusan yang tepat gimana. Dia juga lagi mikir saat ini. Ya, karena di sini pun aku melihat kalian itu kan selama ini sering bertengkar, ya sering sekali adanya perselisihan, banyak sekali masalah yang sangat krusial dan kalian tidak bisa saling menyepakati atau kalian tidak bisa sama-sama saling satu pemikiran dalam menghadapi masalah seperti itu ya. Jadi karena itu sering sekali bertengkar, sehingga kayak saat ini tuh dia butuh ruang untuk bernafas dan waktu untuk mempertimbangkan untung ruginya dari situasi sekarang dan keputusan yang nantinya akan diambil gitu ya. Jadi saat ini menurut dia ini adalah keputusan yang sulit untuk bisa dia ambil, mau lanjut atau tidak seperti itu. The Lovers-nya reverse. Berarti di sini kalau aku lihat sebenarnya kamu dengan dia masih memiliki gairah yang sama. Ya, masih memiliki perasaan yang sama.
Hanya saja memang sudah tidak pada situasi yang sama lagi, seperti itu ya. Secara seksualitas dalam hubungan masih bagus antara kamu dengan dia, cuman memang udah tidak dalam hubungan yang sama lagi. Karena di sini aku melihat ada masalah tentang ketakutan atau kecemasan atau kepercayaan yang mungkin menghalangi hubungan kalian untuk bisa sepenuhnya berkomitmen. Seperti itu ya. Entah ini dari sisi kamu atau dari sisi dia yang memiliki seperti kayak mungkin bisa jadi kamu sudah tidak percaya lagi sama dia. Atau mungkin dia memang ada suatu ketakutan untuk melangkah ke sebuah hubungan yang berkomitmen. Yaitu tadi misalkan karena family issue. Misalkan dia mungkin pernah broken home, ya korban broken home, korban KDRT, atau dia pernah gagal dari pernikahan yang dulu atau hubungan dia yang dulu. Sehingga di sini kemungkinan dia masih memiliki suatu ketakutan, itulah yang membuat penghalang atau rintangan di hubungan kalian. Dan mungkin juga di sini dia lihat karena kamu kayak dia setelah sekian lama kalian dekat, setelah sekian lama kalian berrelationship, tapi tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian, ya kamu makanya di sini dia melihat kamu pergi dari dia, dan dia melihat kamu kecewa gitu ya. Dia melihat kamu kecewa karena ya mungkin selama ini kalian berrelationship, berhubungan itu tidak ada kepastian gitu. Sehingga kamu mungkin sudah tidak percaya lagi pada hubungan ini, sudah kayak nggak yakin bahwa hubungan ini bisa dilanjutkan gitu. Dia sadar itu, dia tahu, dia ngelihat dari sikap dan pergerakannya kamu gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini kamu dengan dia masih memiliki tujuan, cita-cita atau harapan yang masih berbeda tentang masa depan. Ya, mungkin kamu menginginkan hubungan yang segera berkomitmen, tapi mungkin dia harus fokus dulu dengan karirnya, dengan healing family isunya, seperti itu. Jadi kalau aku lihat dia merasa bahwa kamu dengan dia saat ini sudah tidak sedekat yang seperti dulu, bahkan mungkin kamu sudah sulit untuk dia tebak. Ya, bahkan mungkin dia pun sampai kayak kayak bingung ya dengan sikap kamu yang sekarang, kayak nggak bisa gitu loh dia perkirakan sikap kamu, tindakan kamu ini, apa yang akan kamu lakukan ke depannya pun kayak nggak ada bayangan gitu. Mungkin dulu dia gampang gitu ya menebak sifat kamu, tindakan kamu, perlakuan kamu. Nah sekarang tuh kayak dia tidak bisa melihat dari sikap, tindakan, atau apa yang akan kamu lakukan nanti ke depannya gitu ya. Ya intinya sudah tidak sedekat seperti dulu lagi. Dan kemudian aku melihat saat ini dia sedang mengalami perubahan secara positif ya. Bagus nih orang ya, saat ini sedang melakukan perubahan secara positif, sedang memulihkan keadaan dia dari perasaan kehilangan kamu ya, perasaan banyak, mungkin dia juga selama ini banyak kehilangan ya, entah itu materi, entah itu kasih sayang, perhatian, rasa hormat, atau apapun ya. Jadi saat ini aku lihat dia sedang memulihkan dari rasa kehilangannya. Dan mungkin juga selama ini dia sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya, apapun itu. Aku lihat saat ini dia sedang mengatasi kesulitan dalam hidupnya, mencoba memaafkan segala sesuatunya yang mungkin pernah menyakiti dia, pernah mengecewakan dia, pernah mengkhianati dia oleh siapapun ya, entah itu dari masa lalunya, keluarganya, atau bahkan mungkin kamu juga. Ya, intinya di sini dia sedang mencoba untuk memaafkan segala sesuatunya, ya, sedang mencoba untuk menerima apapun yang terjadi biarlah terjadi gitu ya, yang sudah terjadi sudah gitu, dan sekarang tinggal menerima aja gitu, memaafkan keadaan seperti itu. Aku melihat untuk masalah hubungan kalian, nampaknya si dia ini akan melakukan suatu dia akan menaklukkan ya. Nampaknya dia akan menaklukkan tantangan di masa lalunya, atau apa yang pernah terjadi di masa lalunya. Jadi mungkin trigger itu ya, family isunya itu ya, mungkin ingin dia
hadapi, ya. Mungkin ingin dia terima, ya. Misalkan dia pernah bercerai, dia pernah dikecewakan oleh pasangannya dulu gitu ya, sehingga itu menjadi family issue atau trauma bagi dia seperti itu. Nah, ini ingin dia hadapi gitu loh, ingin dia hadapi karena ya gara-gara inilah dia itu sampai menghambat hubungan kalian untuk bisa berkomitmen seperti itu ya. Jadi dia ingin menghadapinya, yang menjadi tantangan di hubungan kalian akibat masa lalu ya. Dan aku lihat di sini dia ingin melakukan perbaikan dan meningkatkan hubungan kalian secara bertahap di sini ya. Dan kalau misalkan di sini hubungan kalian juga ada pengaruh dari pihak ketiga atau orang lain ya, pilihan lain, pasangan lain, dia juga ingin memutuskan hubungan atau memutuskan mengakhiri hubungan yang tidak sehat lagi bagi dia. Ya, termasuk mungkin pihak lain itu mungkin teman-temannya yang sering mempengaruhi dia, yang tidak memberikan dampak baik atau tidak mau mendukung dia, itu juga mungkin akan dia akhiri seperti itu ya. Kalau aku lihat, dia ini membuat suatu skandal yang cukup besar. Tapi ini baru pertama kali, misalkan dalam keluarganya dia mungkin pernah membuat bisnis tapi ternyata bangkrut sehingga harta keluarganya, harta orang tuanya habis gitulah intinya. Tapi karena ini pertama kali, mungkin aku lihat ditolerir sih. Ya, tapi intinya di sini dia pernah menimbulkan suatu skandal, ya. Tapi karena ini skandalnya baru pertama kali dia lakukan, ya akhirnya dia dimaafkan gitu loh. Dia ditolerir lah gitu ya intinya. Ya, baik entah dengan keluarganya, dengan kamu, atau dengan teman-temannya, atau dengan masyarakat gitu ya. Intinya dia pernah menimbulkan suatu skandal, tapi orang-orang terdekat dia kemungkinan masih akan mentolerir dia, karena ini baru pertama kali gitu ya. Dan aku lihat juga selama dia berpisah dengan kamu, ternyata selama ini dia tuh kesepian banget loh. Dia kesepian banget, jujur dia kesepian banget. Sehingga dia ingin mengambil suatu terobosan untuk memperbaiki hubungan di antara kamu karena ingin keluar dari masa-masa kesepiannya saat tanpa bersama kamu ini, gitu. Oke, kemudian ada Three of Cup. Oke, ada indikasi kuat berarti ya kalau Three of Cup kembalinya hubungan atau kembalinya kisah romantis kamu bersama mantanmu. Aku lihat di sini ya. Jadi mantanmu ini akan kembali lagi sama kamu, datang lagi. Aku lihat ada reuni ya, ada reuni, ada union, kemungkinan tergantung ya dari kalian apakah kalian masih mau menerima dia atau tidak. Tapi yang pasti nih mantanmu atau si dia orang masa lalumu nih akan datang lagi gitu loh. Terus itu juga aku melihat saat ini dia kayak gini, kan selama ini dia sebenarnya ya ketika tidak bersama kamu, ketika kalian kemarin berpisah, itu dia sebenarnya mengasingkan diri atau mengisolasi diri. Jadi kayak yang biasanya tuh sering hampir setiap hari keluar dengan teman-temannya, terus itu nongkrong dengan siapa itu apa sih namanya, doi-doinya gitu ya, PDKT-nya itu. Nah, itu selama berpisah dengan kamu yang terakhir kali kemarin itu, dia mengisolasi diri loh. Dia kayak lagi nggak mau gitu nongkrong dengan teman-temannya atau kenalan dia, ya doi-doinya itu, PDKT-nya itu nggak mau. Dia pokoknya ingin mengasingkan diri atau berdiam diri gitu di rumah ya, atau mungkin habis kerja pulang ya udah langsung pulang kayak gitu ya. Terus juga aku melihat di sini itu dia selama ini dia mencoba untuk bahagia ya,
kan dia kesepian ya tanpa kamu, tapi ya mau nggak mau dia harus tetap melanjutkan hidupnya dong ya sama ini. Jadi walaupun dia kesepian tanpa kamu dan mengisolasi diri dari banyak orang gitu ya, tapi dia juga ingin selalu menunjukkan kebahagiaan, misalkan dengan cara party ya, atau mungkin apalah gaya dia dalam menghibur dia agar terlihat tetap bahagia gitu ya. Misalkan ada temennya nih yang menikah ya dia datang kayak gitu. Atau mungkin apa ya melakukan apalah, intinya di sini dia ingin menunjukkan kebahagiaan dan ini bersama teman-teman yang mungkin gak toksik bagi dia gitu ya, yang selalu mendukung dia, yang selalu ada untuk dia, seperti itu. Intinya ketika kemarin berpisah dengan kamu, dia nggak neko-neko sih ya, dia kerja pulang terus ya mencoba untuk bahagia, mungkin sering kumpul dengan teman-temannya, yang mungkin itu teman-temannya yang circle yang ngebuat dia bahagia gitu loh, yang nggak toksik kayak gitu ya. Dan ada pertanda nih ya, ada pertanda bahwa selama ini ketika nggak ada kamu, dia tuh selalu kepikiran kamu terus. Bahkan dia tuh sering ngebayangin ya kalau misalkan dia lagi kumpul-kumpul dengan teman-temannya, atau misalkan lagi ada acara apa gitu temennya gitu ya, atau dia datang ke pernikahan siapa, atau ada party apa gitu ya, dia kadang suka mikir, andai kamu masih sama aku ya, aku pengen ngenalin kamu dengan teman-teman aku pengen gandeng kamu ke pernikahan teman aku, bla bla bla, yang kayak gitulah intinya ya. Dia pengen, jadi dia sering ngemikirin itu loh. Ya dia sering mikirin itu. Oke, nih bottom of the deck ada Nine of Cups. Nine of Cup-nya tegak ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia sedang menikmati hidup aja sih, ya mencoba untuk bahagia, have fun ya, mensyukuri dengan apa yang dia punya saat ini. Walaupun di sini memang aku lihat ada lah beberapa ya orang-orang baru yang ngajak dia kenalan, mau deket sama dia, ya dia welcome aja, tapi tidak untuk membuka hati. Dia tidak ada pikiran untuk alah mau buka-buka hati, udah deh gitu. Kayak ya udah welcome aja gitu. Mungkin dia memang orangnya suka keramaian, suka berteman seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mau kenalan sama dia, mau deket sama dia ya monggo, tapi kalau untuk lebih dari sekedar teman, lebih sekedar dari kenalan kayak pasangan gitu ya, mau pacaran, mau jadi pasangan, itu kayak no gitu. Aku lihat ya dia saat ini sedang menikmati hidup aja, terus kumpul-kumpul dengan teman-teman yang sefrekuensi dengan dia, yang bisa memberikan dia ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan ya, yang seperti itu gitu, yang nggak ngebuat dia ruwet, yang nggak ngebuat dia apa ya, berdrama-drama gitu. Aku lihat di sini. Oke. Jadi itulah perasaan dia hari ini terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Cancer dan Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kamu dan dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian, so berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 27, 6, 26, 23, 1, 11, 14, 9, 22, 16, 20, 30, 8, 24, 13, 5, 3, 12, 7, 25, 31, 15, 21, 17, 19, 18, 29, 10, dan 4. Kemudian ada apa ini namanya, bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja bulan apa ini. Ada Juli. Oke, sorry ya, tadi videonya kepotong pas aku lagi nyebarin bulannya ya. It's okay, aku ulang lagi. Bulannya di sini ada Juli, Oktober, September, April, Desember, Januari, Maret, Agustus, Mei, dan Juni. Kemudian shio-shionya yang berhubungan dengan kamu dan dia, bisa shio kamu atau shio dia, silahkan disituasikan saja. Ada shio babi,
sio kambing, sio tikus, sio kerbau, sio macan, sio monyet, sio kelinci, sio ular, sio kuda, dan sio naga. Alfabetnya bisa nama panggilan, nama lengkap, inisial nama, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja ya. R, W, D, Y, G, T, S, J, K, N, X, P, Z, C, Q, M, B, L, O, dan A. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Kalau misalkan salah satu dari yang aku tebarkan dari angka, huruf, bulan, shio, salah satu atau beberapa ya dari ini nggak ada yang sama dengan kalian, it's okay. Patokannya adalah ceritanya sama gitu ya. Aku rasa cukup. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.